Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali pada seri perkuliahan analisis farmasi instrumental. Pada segmen ini kami ingin menjelaskan tentang orbital molekul, bagaimana orbital atom membentuk orbital molekul, dan bagaimana transisi elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Selamat mengikuti. Orbital molekul merupakan fungsi matematika yang mendeskripsikan lokasi serta sifat gelombang dari elektron pada suatu molekul. Fungsi ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan sifat kimia dan fisika dari molekul. Molekul terdiri dari beberapa atom, dan tiap atom memiliki orbital. Maka pada satu molekul terdapat dua atau lebih orbital atom yang sama atau disebut juga diatomik homonuklear dan juga berbeda atau disebut diatomik heteronuklear, sehingga membentuk suatu orbital molekul. Ada beberapa syarat terbentuknya suatu orbital molekul. Di antaranya memiliki tingkat energi yang mirip, dapat overlap dengan baik, dan jaraknya dekat satu sama lain. Ini adalah salah satu contoh dari bagaimana penggabungan orbital, di mana keduanya adalah orbital 1s. Jadi, kedua atom membagi satu elektron pada kulit terluarnya. Pada kasus ini, kedua orbital 1s overlap dan berbagi elektron valensi masing-masing. Istilah orbital diperkenalkan oleh Robert S. Mulliken pada tahun 1932 sebagai singkatan dari fungsi gelombang orbital satu elektron. Orbital tersebut dapat dijelaskan sebagai suatu lintasan yang dilewati oleh elektron, seperti halnya dengan lintasan bumi mengelilingi matahari atau bagaimana lintasan seorang pelari di trek larinya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, orbital molekul itu terdiri dari orbital atom. Di sini ada beberapa jenis orbital atom, mulai dari 1s yang bersifat sphere atau seperti bola, kemudian ada P yang berbentuk planar, dan sebagainya. Ada 3 jenis orbital molekul, yaitu orbital bonding, antibonding, dan juga non-bonding. Apa bedanya? Kalau orbital bonding itu memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan energi orbital atom yang membentuknya. Kemudian ada orbital antibonding yang memiliki energi lebih tinggi daripada orbital atom konstituennya, yang merupakan kebalikan dari bonding. Dan apa itu orbital non-bonding? Itu memiliki energi yang sama dengan orbital atom konstituennya, sehingga tidak memiliki efek pada ikatan pada molekul tersebut. Nah, kemudian simetri orbital molekul pun ada beberapa tipe, ada sigma, ada pi, delta, v, dan seterusnya. Ini adalah kepanjangan dari beberapa simbol Yunani untuk orbital atom, seperti S itu sigma, P itu pi, D delta, F itu V, dan seterusnya. Sebagai contoh, orbital sigma dan pi terlihat pada diagram tingkat energi ini, di mana simetri sigma adalah hasil interaksi antara dua orbital s atau dua orbital pz. Sedangkan simetri pi adalah hasil interaksi antara dua orbital px atau dua orbital py. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai simetri sigma. Jadi simetri ini merupakan simetri orbital molekul yang menyebabkan terjadinya suatu ikatan tunggal atau disebut juga ikatan sigma. Elektron yang menempatinya disebut elektron sigma. Distribusi rapat muatan di dalam simetri orbital sigma itu simetris di sekeliling poros ikatan. Sedangkan pada orbital sigma anti-ikatan atau yang biasa dinamakan sebagai sigma bintang itu tidak simetris. Sebagai contoh, ini adalah reaksi antara dua molekul yang memiliki orbital s. Nah, kemudian jika kedua molekul ini berikatan, maka akan menempati posisi energi yang lebih rendah, di mana ini adalah simetri sigma. Dan jika tidak berikatan, maka akan mencapai energi yang lebih tinggi atau yang antibondingnya. Berikut adalah contoh pembentukan ikatan sigma. Jadi di contoh pertama itu ada dua atom H. Jadi atom H itu memiliki orbital 1s. Jadi ada 1s dengan 1s itu membentuk H2. Itu ada overlap yang membentuk ikatan sigma HH. Ini terlihat seperti ini ikatannya. Kemudian bagaimana jika S dengan P? Itu yang terjadi pada
H dan F. Di sini H memiliki orbital 1s, kemudian F memiliki orbital 2p, yang kemudian juga tetap akan membentuk suatu ikatan sigma. Di sini yang membentuk ikatan seperti ini. Atau juga di antara molekul yang sama F dan F, antara atom F dan F, yang sama-sama memiliki orbital 2p, sehingga akan membentuk suatu F2 di sini. Yang berikutnya adalah simetri pi. Jadi dalam suatu molekul organik yang berikatan terangkap, itu terdapat dua macam orbital molekul, yaitu orbital sigma dan juga orbital pi. Nah, orbital pi ini terjadi karena tumpang tindih atau overlapping antara dua orbital atom P. Distribusi rapat muatan dalam orbital pi ini rendah, disebut juga sebagai nodal lane atau daerah nodal. Ini adalah contoh dari simetri pi. Contohnya di sini ada reaksi di antara dua orbital 2py dan 2py atau 2pz dengan 2pz atau juga 2px dengan 2px. Jadi di sini overlap itu ada dua jenis, ada in-phase overlap itu yang akan menghasilkan suatu bonding, ada juga out of phase overlap itu yang menghasilkan anti-bonding. Di mana in-phase overlap itu berarti dia ada overlap di satu titik yang sama, sehingga dia akan menghasilkan energi yang lebih rendah atau kondisinya lebih stabil. Sedangkan out of phase overlap itu memiliki titik yang berbeda sehingga tidak ada ikatan pada kedua molekul tersebut. Sama halnya dengan 2px itu juga akan menghasilkan sesuatu yang sama di mana titik yang overlap itu di bagian tengahnya itu akan menjadikan ikatan. Di mana jika dia tidak memiliki titik yang sama akan menjadi non-ikatan atau anti-bonding. Kemudian elektron bukan ikatan atau non-bonding elektron yang tadi disebutkan sebelumnya, itu disebut non-bonding elektron karena elektron tersebut tidak ikut serta dalam pembentukan ikatan kimia dalam suatu molekul. Dan elektron non-bonding ini biasanya terdapat di sekitar atom nitrogen, oksigen, sulfur, dan juga halogen. Overlap dari fungsi gelombang yang tadi disebutkan pada simetri V itu akan lebih mudah untuk dijelaskan jika kita membuat kurva seperti ini, di mana jika in phase overlap itu akan terbentuk ada dua gelombang di posisi yang sama, misalnya di sini plus minus positif negatif dan juga di sini ada positif negatif, sehingga overlapnya itu akan saling meningkatkan dari fungsi gelombang tersebut, bisa ininya jadi lebih tinggi di kurvanya atau lebih rendah di bagian negatifnya. Kemudian jika out of phase overlap, yang satu positif negatif, yang satu adalah negatif positif, sehingga saling menetralkan, sehingga saling meniadakan dan fungsi gelombangnya jadi mengarah ke 0. Overlap ini juga bisa dilihat pada orbital 1s, di mana kedua orbital 1s, kedua molekul memiliki orbital 1s, jika memiliki titik atau keduanya positif, maka dia akan saling menambahkan. Dan jika dia ada yang satu positif dan satu negatif, maka akan saling meniadakan. Kemudian bagaimana dengan energinya jika terjadi suatu ikatan? Nah, ini adalah diagram energi, mungkin untuk mempermudah menggambarkan seperti apa yang terjadi ketika kedua molekul, di sini contohnya seperti ikatan sigma, itu terbentuk. Nah, di sini itu ada dua molekul, contohnya di sini dua orbital yang tidak overlap, tidak berikatan sama sekali, dan jaraknya masih jauh. Jadi kita mulai dari sebelah kanan. Di sini diagramnya energi potensial terhadap jarak. Jadi di sini jaraknya masih berjauhan, kemudian terjadi pendekatan, dan kemudian mulai berikatan. Dan di sini saat dimulai berikatan, maksimum dari ikatannya itu, maksimum dari interaksinya, itu akan menghasilkan energi yang paling negatif atau yang paling ekstrim. Dan kemudian akan mencapai suatu signifikan overlap. Itu yang disebut adalah repulsion. Kemudian ini adalah visualisasi dari bagaimana dua orbital itu mengalami overlap. Ini visualisasi 3 dimensinya. Contohnya seperti ini. Pada orbital molekul itu kita mengetahui ada beberapa teori orbital molekul. Apa saja teorinya? Yang pertama itu elektron menuju orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah.
Kemudian, jumlah maksimum elektron dalam satu orbital adalah 2. Itu merupakan prinsip Pauli. Kemudian, elektron tunggal menuju orbital dengan tingkat energi yang setara membentuk spin searah sebelum berpasangan. Itu adalah teori dari Hans. Dan kemudian kita juga mengenal ada HOMO dan juga ada LUMO. Apa itu? HOMO yaitu highest occupied molecular orbital atau orbital molekul yang paling tinggi yang memiliki suatu spin atau yang occupied. Sedangkan apa itu LUMO? LUMO adalah lowest unoccupied molecular orbital. Sehingga itu orbital molekul paling rendah yang tidak terisi. Untuk lebih jelasnya terlihat pada diagram berikut ini. Jadi, seperti tadi dijelaskan, HOMO yaitu orbital tertinggi yang terisi. Jadi di sini adalah suatu molekul pada ground state-nya. Kemudian di sini adalah titik terakhir terisinya spin. Nah, ini adalah HOMO-nya. Dan kemudian LUMO adalah bagian terendah yang tidak terisi. Jadi di sini adalah LUMO. Di sini adalah LUMO plus 1, LUMO plus 2, dan sebagainya, HOMO minus 1, HOMO minus 2, dan sebagainya. Nah, bagaimana jika diberikan suatu energi atau seperti radiasi? Nah, kemudian akan terjadi eksitasi. Apa yang terjadi? Salah satu spin dari HOMO ini akan tereksitasi ke LUMO. Ini adalah pada kondisi tereksitasinya. Nah, kemudian dari suatu molekul yang akan mendasari atau mengkarakterisasi molekul tersebut, yaitu adalah perbedaan dari HOMO dan LUMO, atau yang disebut juga HOMO-LUMO gap, gap dari dibanding HOMO dan LUMO. Dari gap ini itu dapat diketahui berapa energinya dan nanti akan dikonversi dalam perhitungan menjadi suatu panjang gelombang ataupun juga frekuensi. Nah, sekian penjelasan dari orbital molekul pada segmen 2. Terima kasih.